Kenapa awan bisa mengambang di langit padahal isinya air? Selamat datang di kelas Insight. Pernahkah kamu melihat ke langit dan memperhatikan awan? Ada awan yang bentuknya tipis seperti kapas. Ada yang besar dan putih seperti gunung. Ada juga awan yang berubah menjadi gelap, lalu beberapa saat kemudian hujan turun begitu deras. Tapi pernahkah kamu berpikir tentang satu hal yang aneh? Awan itu terlihat seperti kumpulan kapas yang ringan, padahal awan sebenarnya berhubungan dengan air, dan kita tahu air itu berat. Lalu, bagaimana mungkin air bisa berada di langit? Bagaimana mungkin sesuatu yang berasal dari air bisa terlihat mengambang begitu tinggi di atas kepala kita? Apakah awan benar-benar ringan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih menarik terjadi di balik pemandangan sederhana yang kita lihat setiap hari? Selamat datang di kelas Insight. Hari ini kita akan membongkar fenomena alam ini. Kenapa awan bisa mengambang di langit, padahal awan terbentuk dari air? Jawabannya bukan karena air menjadi ringan, dan bukan juga karena awan hanyalah uap air biasa. Kita harus memulai dari sesuatu yang sangat dekat, air. Ketika air mendapatkan energi panas, molekul air bergerak semakin cepat dan berubah menjadi uap air. Proses inilah yang disebut evaporasi atau penguapan. Bayangkan permukaan laut yang luas. Matahari memberikan energi, menggerakkan siklus air. Air laut, danau, sungai, bahkan tumbuhan ikut berperan memasukkan uap air ke atmosfer. Atmosfer bumi sebenarnya selalu berisi uap air yang tidak terlihat. Udara merupakan campuran berbagai gas, nitrogen, oksigen, argon, dan uap air. Lalu bagaimana uap air yang tidak terlihat itu bisa berubah menjadi awan? Uap air di dekat permukaan bumi naik ke atmosfer karena pemanasan. Ketika udara naik ke tempat yang lebih tinggi, tekanan atmosfer menjadi semakin rendah. Udara kemudian memuai dan suhunya turun. Ketika suhu turun, udara mencapai kondisi jenuh. Molekul air dalam bentuk gas mulai berubah menjadi tetesan air yang sangat kecil atau kondensasi. Tetesan itu butuh tempat untuk hinggap, disebut inti kondensasi awan. Debu, garam laut, asap, atau aerosol lainnya. Terbentuklah tetesan air mikroskopis. Kumpulan tetesan air inilah yang kita lihat sebagai awan. Jadi, awan mengandung banyak tetesan air dan kadang kristal es. Kenapa tidak langsung jatuh? Tetesan air dalam awan sangat kecil. Karena ukurannya mikroskopis, hambatan udara sangat berpengaruh, membuat gerak jatuhnya menjadi sangat lambat. Awan bukanlah benda padat diam. Ia adalah sistem dinamis dengan udara yang naik dan turun. Arus udara naik membantu mempertahankan partikel di langit. Berapa massa air dalam awan? Awan besar bisa mengandung ribuan ton air, tapi tersebar dalam volume raksasa, bukan seperti kolam yang menggantung. Lalu, kapan jatuh sebagai hujan? Ketika tetesan air tumbuh cukup besar, gravitasi mengalahkan arus udara. Tetesan itu mulai jatuh ke permukaan. Mengapa awan putih atau gelap? Ini soal cahaya. Awan tebal menyebarkan cahaya ke segala arah sehingga tampak putih. Tapi jika sangat padat, cahaya terhalang. Awan cumulonimbus bisa menghasilkan petir. Gesekan antar partikel es menciptakan muatan listrik. Ketika perbedaan muatan besar, terjadilah pelepasan listrik yang luar biasa. Awan adalah bagian penting siklus hidrologi. Menjaga air terus bergerak dari laut ke atmosfer, lalu kembali ke daratan melalui hujan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 43. Tidakkah kamu melihat Allah mengarak awan, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kamu lihat hujan keluar dari celahnya. Jika kamu bertahu fakta sendiri, tulis pendapatmu di komentar. Dukung kelas Insight dengan subscribe dan like. Saya pamit, sampai jumpa di Insight berikutnya.